balik ke rumah tuh pasti, oh kamu kan free ya, antarin Iya, mama dong kesini pasti. beliin ini. Iya, Kita iya, dianggapnya iya. pengangguran, Kita udah punya pengangguran, banyak bener, waktu bener. gitu Dilihatnya ya. seperti itu, kayak kita tuh punya banyak waktu. Iya, iya. Memang iya sih, kalau kita belum jadwalin Kita aktivitas mau, yang iya. seharusnya. Halo, gue Clarissa dan balik lagi dengan Alive Talk. Hari ini kita akan bicara dengan, boleh? Perkenalkan, nama aku Sela, Alive Partner dari tahun 2022. Sebelum join Alive, background aku itu kerja di perusahaan startup selama 7 tahun di Malaysia sebagai Operations Manager. Oke, boleh. Oke, Next. aku Jocelyn, aku life partner dari tahun 2021. Background aku dulu, aku pernah di investment banking, di corporate banking, di asset management, dan investment advisory. Oke, kalau aku Clarissa, aku life partner dari tahun 2022. Background aku adalah aku sebelumnya manager at operations. Setelah itu jadi head of at operations selama 7 tahun di perusahaan digital marketing yang CEO-nya orang Korea gitu. Nah, topik hari ini adalah kita akan membicarakan tentang pindah dari corporate. Oke. Aku pengen tahu nih perjalanan karir sebelum terjun ke insurance business. Nah, mungkin bisa dari Sheila dulu. Oke, jadi sebelum aku terjun ke insurance business, background aku itu di perusahaan startup di Malaysia, di KL. Jadi aku 7 tahun kerja di sana dan posisi terakhir aku sebagai regional operation manager untuk 4 negara. Jadi Malaysia, Singapura, Indonesia, sama Filipina. Oke. Gitu. Jadi itu background aku. Oh, oke. Oke, boleh kita ke Jose. Oke, kalau aku dulu backgroundnya aku dulu pertama kerja tuh di investment banking ya. Habis itu aku pindah ke corporate banking dan terakhir aku tuh di asset management dan investment advisor. Jadi semuanya masih di bidang finance semua ya, gitu background aku. Oke. Kalau dari aku sendiri, aku sebenarnya startup juga. Startup ini sebenarnya digital marketing. Digital marketingnya itu kayak yang punya tuh orang Korea gitu, tapi dia cuma bikin di Indonesia gitu. Jadi nggak ada di Korea juga. Jadi udah lama juga sih di sini dan baru setelah 7 tahun di sini aku baru ya 7 tahun lah di sini. Setelah itu baru memikirkan kayak aduh kayaknya pengen pindah, tapi itu belum tahu gitu kan ya. Jadi perjalanan bisnis aku sebenarnya cuma di perusahaan ini doang satu gitu untuk si karir aku ini gitu. Nah, sebenarnya aku pengen tanya nih, mungkin dari Jocelyn dulu kali ya. Turning point-nya kenapa sih bisa pengen banting setir dari dunia corporate ke business insurance business. Jadi mungkin aku ceritain dulu ya. Jadi awalnya tuh aku nggak langsung banting setir ya dari corporate ke dunia asuransi gitu ya, ke dunia bisnis asuransi ini. Tapi waktu itu aku dari corporate tuh aku udah sempat resign pas anakku yang kedua lahir, dan di situ aku ini like full time mom ya dari situ. Nah untuk aku balik ke dunia corporate rasanya kurang memungkinkan dari segi waktunya. Jadi aku mesti pilah-pilah ya kerjaan yang aku bisa kerjakan sambil aku mengurus keluarga aku gitu. Jadi begitu aku ketemu bisnis ini ternyata bisa perfect fit, jadi aku menjalankan bisnis ini. Oke. Nice banget nih Ci. Jadi karena udah jadi full time mom juga, punya anak, jadi kayaknya susah ya kalau harus kayak kerja di corporate yang 9 to 5 gitu. Betul. Ya, yang harus masuk setiap hari gitu. Iya. Paling pulang juga cuman Malam, anak udah bobo, nggak udah gak ketemu gitu. Jadi gak ngeliat perkembangan anak juga ya Ci gitu. Udah gak memungkinkan jadinya kalau misalnya harus balik ke corporate. Iya benar. Oke. Kalau dari Sheila gimana nih turning point-nya waktu banting setir dari dunia corporate ke insurance business? Nah, kalau aku sama ya kayak Clarissa tadi, sebenarnya kerja di satu-satunya pengalaman kerja aku di perusahaan startup di Malaysia itu 7 tahun juga. Nah, lalu emang resign-nya itu setelah 2 tahun pandemi. Terus aku resign, aku pulang dari KL ke Indonesia. Nah, pada saat itu nggak ada plan B. Pokoknya aku cuman mau ya udahlah aku vakum dulu sambil lihat nih aku mau start usaha kah atau mau bisnis apa sama teman gitu ya. Pokoknya balik ke Indonesia. Nah, jadi sempat vakum 3 bulan. Nah, tapi yang aku tahu itu ada keinginan pengen balik ke corporate lagi karena udah ngerasain gajinya cukup lumayan ya pada saat itu.
Jadi aku pikir dengan pengalaman aku di perusahaan ini, aku mungkin bisa dapat lebih tinggi di perusahaan yang serupa. Tapi ada same time aku mikir pasti kurang lebih pekerjaannya sama, lingkungannya sama. Jadi merasa kayak aduh pengen juga nih nyoba sesuatu yang new, yang baru gitu. Nah akhirnya setelah aku ada teman aku sharing tentang insurance business, mataku kebuka nih. Kayak selama ini aku pikir gaji puluhan juta itu tuh possible ya di perusahaan gede atau di corporate gitu. Nah pas di share tentang potensi di insurance business ini, aku terbuka matanya, aku terkejut gitu. Oh emangnya bisa gitu. Agak nggak percaya, tapi di sharing juga kalau banyak partner-partner di sini itu udah sukses juga gitu. Jadi salah satu turning point-nya itu dan flexibility kerjanya pasti nggak harus bolak-balik kantor 9 to 5 ya. Iya benar. Jadi itu standby setiap hari gitu ya. Turning point ada aku kerjaan harus standby. Iya kayak mikirnya ya udahlah kalau coba dulu gitu. Dan komitmennya kan lumayan rendah ya. Modalnya juga kalau kantor kan kita fix dengan kantor ini. Sedangkan kalau ini kita masih bisa semacam probation gitu. Betul. Ya, jadi sebenarnya udah bosen ya 7 tahun di perusahaan, tapi kayak bingung nih mau kemana gitu kan. Terus kayak pasti kalau mau pindah tuh perlu adaptasi baru lagi gitu. Bener. Ya. Nah, kalau dari aku sendiri sebenarnya turning point aku tuh sebenarnya mirip sama Sheila juga gitu. Jadi aku juga 7 tahun nih di corporate ini gitu. Karena kenapa ya? Karena menurut aku lingkungannya udah nyaman banget. Terus ya bosnya bos orang Korea tapi benar-benar kayak baik lah orangnya gitu. Jadi benar-benar nyaman sebenarnya di sini. Teman-teman juga pasti udah deket ya. Iya, benar. Jadi kayak grupnya tuh juga udah enak gitu. Nah, setelah 7 tahun di sini sebenarnya aku pengen belajar something new juga dan waktu ditawarin kayak wah, ada ya maksudnya bisnis insurance gitu kan, karena sebenarnya insurance business itu kita tuh nggak pernah tahu dulu tuh seperti apa gitu ya, taunya ya oke insurance gitu ya, agent jualan produk gitu ya kan, nggak tahu bisnisnya kan. Nah waktu dijelasin gitu ya soal bisnisnya kayak oh ternyata begini ya bisnisnya gitu, bener-bener kayak yang bagus banget gitu bisnisnya, dan memang semuanya tuh kita ngurusin sendiri gitu ya gitu. Nah setelah itu setelah aku ditawarin aku langsung kayak wah boleh nih coba gitu ya, kenapa enggak gitu. Nah pas simple yes coba selama 3 bulan jadinya seneng juga gitu ya dengan keterusan dengan community-nya juga ya di live ini gitu yang saling support juga. Jadi sebenarnya sama sih sebenarnya ya dengan di corporate insurance untuk lingkungannya tuh benar-benar sama menurut aku gitu. Jadi semua tuh saling support lah di sini gitu sih kalau dari aku gitu. Nah oke. Kalau perbedaan yang paling mencolok yang kalian rasakan nih antara bekerja di dunia corporate dengan insurance business sejauh ini apa nih? Aku boleh tahu dari Sheila dulu nggak? Perbedaan paling mencolok. Jadi buat aku perbedaan paling mencolok aku pikir lebih ke karena dulu aku di perusahaan startup ya. Jadi ketika 2-3 tahun aku kerja, setiap tahun kalau misalkan dipromosi ke role yang lebih tinggi itu aku ngerasa semuanya belajar sendiri gitu, otodidak. Jadi karena di startup sama corporate mungkin agak sedikit berbeda, di mana kita tuh diharapkan untuk cari skillsnya sendiri, upgrade diri sendiri gitu. Nah surprisingly di sini di komunitas Alive ini self developmentnya banyak banget kelas-kelasnya. Dan kalau aku compare sama kerjaan aku dulu, di sini tuh high quality dan gratis gitu. Jadi di guide, terus ada mentornya juga gitu ya. Jadi menurut aku itu yang paling beda ya. Kalau dulu harus cari tahu sendiri, belajar sendiri, malah kadang bayar course sendiri dengan atas effort sendiri gitu. Kalau di sini udah dikasih, disediain gitu. Cuman kita mau join kelasnya atau enggak gitu ya. Dan mungkin yang kedua menurut aku juga di startup itu as you know mungkin pakaian ke kantornya itu biasa-biasa aja gitu. Posisi aku terakhir sebagai manajer aja masih bisa pakai hoodie gitu kadang-kadang, hoodie, sneakers gitu ya, casual banget gitu. Nah tiba-tiba di sini yang selama kerja aku nggak pernah pakai blazer gitu ya, ya aku harus upgrade wardrobe untuk jalanin bisnis ini. Tapi seru karena jadinya aku discover oh ternyata
dressing up itu seru juga ya gitu. Jadi iya. menurut aku tuh perbedaan dari akunya. Jadi perubahan yang lebih baik lah gitu ya, Iya, untuk bener. kita ke depannya gitu. Jadi dari wardrobe, dari segi mindset juga gitu ya, semuanya jadinya tuh jadi kita jadi belajar sih sebenarnya gitu ya, belajar sesuatu hal yang baru ya, self-development juga dapat di yang sini bagus. gitu kan. Gitu. Nah oke, boleh nih dari Jocelyn gimana nih? Oke, kalau aku sendiri kan dulu backgroundnya dari corporate finance banking gitu ya. Jadi aku malah ngelihat banyak banget persamaannya gitu sama pas zaman aku kerja dulu. Sama-sama servicing nasabah, terus juga dari segi pay juga it's a good pay gitu ya. Dan apa namanya, teman-temannya seru juga. Dulu kan acara corporate juga seru-seru ya. Kalau misalnya kita outing juga seru, terus juga acara nasabah seru. Terus di kantor juga kan ada, kalau misalnya kita birthday kan pasti dirayain sama-sama gitu ya. Ada casual Friday. Terus dulu juga pas di corporate kan ada block leave tuh lama tuh, jadi kita bisa libur 2 minggu lebih bebas tuh. Nah tapi perbedaan yang paling mencolok buat aku tuh lebih ke time flexibility sih. Kayak dulu ya itu tadi, kita setiap hari ya mesti show up ke kantor, commute, berapa macet-macetan di jalan, dan ya mesti show up lah itu. Sedangkan kita di insurance business kita bisa ngatur waktu kita sendiri, kita bisa WFH, kita bisa ketemu nasabah di waktu yang kita juga bisa pas lagi kita pas gitu waktunya ya. Jadi di situ sih lebih ke itu, dan itu means a lot gitu, karena dengan kita bisa ngatur sendiri itu tadi. Kalau aku kan ada keluarga yang aku mesti temenin juga ya, anak-anak ya. Jadi di situ aku enak banget sih waktunya pas banget gitu. Berarti sebenarnya lebih ke waktu ya. Waktu sih itu. Soalnya memang kalau memang di corporate kan kita harus kerja tuh ya sesuai dengan apa yang bos bilang gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan pulang tiba-tiba gitu kan, nggak bisa gitu kan. Nah kalau dari aku sendiri sebenarnya perbedaan paling mencoloknya adalah menurut aku di corporate itu dengan insurance business tuh lebih ke time management ya gitu. Time management karena di corporate kan kita time managementnya udah diatur ya sebenarnya, kerja dari Senin sampai Jumat gitu ya, terus pergi pagi pulang malam gitu. Tapi kalau di insurance business sebenarnya kita yang harus mengatur waktu kita sendiri gitu. Jadi pagi-pagi itu udah harus tahu jadwalnya ngapain gitu ya, nggak bisa kayak kosong gitu, jadi keenakan nih ya. Jadi kayaknya kadang-kadang tuh mungkin ya kalau awal-awal aku dulu kayak aduh enak sih ya abis nggak di corporate tuh iya, jadi besoknya tuh bangun kayak nggak ngapa-ngapain gitu ya, bangun lebih siangan gitu ya. Tapi kan nggak bisa kayak gitu terus ya, nggak bisa terlalu enak. Jadi benar-benar 1 minggu sebelumnya menurut aku ya kita harus kayak ngatur sih jadwal kita tuh, jadi plan ahead buat 1 minggu ke depan tuh ngapain. Nah jadi itu menurut aku perbedaan paling mencolok ya, karena dulu corporate aku nggak pernah mikirin kayak gitu kan. Nah karena sekarang semua dapat dari manajer, udah diatur kan dari corporate gitu. Betul. Tapi kalau sekarang ya aku harus ngatur nih gitu, aku harus ngapain, aku harus ngurusin unit aku harus ketemu sama siapa, janji temu gitu ya. Karena kalau nggak ya keenakan jadinya sebenarnya jadi kosong gitu, setiap hari nggak ngapa-ngapain gitu ya. Padahal sebenarnya kan itu waktu dimana kita harus mengisi aktivitas gitu ya. Kalau nggak ya kita nggak bakal jalan-jalan gitu kan bisnisnya gitu. Itu sih dari aku ya, kalau perbedaan yang paling mencolok dari dunia corporate sama insurance business ini. Nah kalau proses transisi nih yang dari yang tadinya kerja di dunia corporate ke insurance business, ada nggak sih persiapan khusus yang kalian lakukan? Mungkin dari Jocelyn duluan boleh. Oke, persiapan khusus juga nggak ada ya, karena kan itu tadi bisnisnya pekerjaannya tuh mirip-mirip, jadi shiftnya tuh smooth banget gitu ya. Paling karena udah lama kan dulu baju kantor udah outdated ya, jadi pas balik lagi ke bisnis ini ya kita mesti dress up rapih ya itu ya, kita upgrade our wardrobe gitu ya. Terus sama paling tools untuk kerja ya, kita ya siapin iPad, laptop sendiri gitu ya, karena kan ya namanya bisnis sendiri nggak ada yang nyediain laptop gitu ya. Betul, kalau dari kantor enak gitu semua disediain ya. Betul, paling itu aja sih. Gitu ya. Oke, kalau dari Sheila? Transisi ya. Iya, dan persiapan khususnya. Nah, kalau aku tuh pasti industrinya beda banget ya. Darinya dulu perusahaan IT, IT jasa itu pindah ke insurance, finance gitu. Karena aku tahu ini sesuatu yang baru, dengan zero experience, persiapan yang paling benar menurut aku ya belajar gitu. Nah, thankfully di sini juga kita tuh di
encourage ya pas kita join the business, bukan langsung ya jualan, tapi lebih ke ya udah persiapan diri dulu nih, ngertiin produknya, mindsetnya benar, cara approach nasabah yang benar itu seperti apa gitu. Jadi aku ingat awal-awal aku join itu 3 bulan pertama aku tuh intens kelas gitu. Ya karena kita walaupun dari luar kota pun ada disediain Zoom ya. Nah jadi ya udah pokoknya kitanya harus siap buat belajar juga. Gelas kosong ya, nggak bisa berasa kayak paling tahu deh gitu. Apalagi ini insurance. Benar. Sebenarnya jasa nggak ada yang punya dulu kuliah tuh bidang insurance gitu ya, nggak pernah ada yang belajar soal itu. Jadi profesional banget kan gitu. Tapi lebih banyak kita tuh di sini diajarin tentang mindset, kelas-kelas mindset gitu. Karena banyak yang bilang tuh ya insurance is very difficult ya sebenarnya. Nggak semuanya tuh bisa ngejalanin ini. Gitu. Jadi banyak belajar, berasa kayak balik ke kuliah sih sebenarnya. Makanya kita difasilitasi juga ya setiap Sabtu untuk training gitu ya. Benar. Iya. Kadang kita juga dikasih speaker luar biasa ya, kita dapat kelasnya secara gratis gitu ya. Benar. Oke. Kalau dari aku persiapan khusus harus lebih apa ya? Lebih percaya diri ya, udah pasti. Terus kayak benar-benar di sini tuh kita belajar mindset sama mental ya daripada skill. Kayaknya tadi kamu juga ada bahas sedikit ya, Shell. Jadi benar-benar kita tuh dibandingin skill di sini, benar-benar mental kita tuh harus dijaga banget gitu ya. Nah, kalau di corporate kan mungkin skill ya, lebih banyak skill kita ya gitu. Mungkin mindset ya, mental ya itu mungkin berapa persen lah gitu. Tapi kalau di sini malah justru mindset and mental itu lebih harus tinggi daripada skill kita gitu di sini. Jadi persiapan khususnya adalah ya gimana kita bisa ngembangin bisnis ini untuk grow well bersama unit kita, dan kita gimana kita belajar ya itu semua, dan itu semua ya diberikan di insurance bisnis ini dan di grup kita live ini gitu. Jadi benar-benar bersyukur banget ya biasanya bisa kita masuk ke insurance bisnis ini dengan difasilitasi semuanya dengan full dan juga gratis ya gitu. Iya, aku mau nambahin Clara. Boleh. Jadi disiplin sih. Ya, itu transisi juga gitu. Karena kalau di kantor dulu kan kita pasti punya manajer ya. Benar. Yang mengawasi dan monitoring kita gitu. Dan somehow di corporate ya kita nurut-nurut aja gitu. Kalau bos nanya target, KPI segala macam ya mau nggak mau disiplin. Berarti harus udah tahu, maksudnya to-do listnya apa gitu yang harus dikerjain gitu kan. Yang aku bilang tadi, abis pindah ke sini tuh semuanya ya kita ngatur sendiri. Kalau nggak bisa disiplin ya gawat juga ya, gitu. Anggap nih Google Kalendernya kosong nih. Kalau di kantor kan biasa udah full nih. Kayak enakan di rumah slot gitu. Benar, suka-suka juga. Jadi ya dangerous juga kalau nggak bisa ngatur waktu. Gitu. Benar. Jadi harus prepare gitu, transisi dari yang awalnya kita di monitor di sini tuh di sini kita self monitor ya. Self monitor karena beneran we don't have a boss gitu di sini. We are our own boss ya. Gitu. Jadi harus disiplin dan sadar diri gitu. Ayo udah jadwalnya kosong nih, ayo mulai isi sendiri. Dan gitu. Sebenarnya aku juga mau tambahin sih, aktivitas itu sebenarnya juga kita nggak boleh keliru ya. Aktivitas gimana nih yang harus maksudnya di jalan di bisnis insurance ini. Ya aktivitasnya berarti kita harus ketemu orang, harus ketemu orang, dan ya udah jelasin tentang gimana tentang insurance di sini gitu. Jadi bukan aktivitas kayak misalnya aku nih single nganterin orang tua, dikira itu kan aktivitas sebenarnya tapi kan itu kan tidak aktivitas produktif ya sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang tuh aktivitasnya harus tahu nih aktivitas apa yang harus kita yang berhubungan dengan bisnis gitu. Karena dikira kan jadwal penuh nih, tapi sebenarnya aktivitasnya nggak ada tentang insurance sama sekali gitu ya. I think pas awal aku join kan masih kelas ya, mungkin nggak sampai seharian gitu. Nah aku balik ke rumah tuh pasti kamu kan free ya, antarin mama dong kesini beliin ini. Kita dianggapnya pengangguran, punya banyak waktu. Dilihatnya seperti itu, kayak kita tuh punya banyak waktu. Memang iya sih, kalau kita belum jadwalin kita aktivitas yang seharusnya jadi kosong kayak sih nggak ada sih aktivitasnya, ya udah deh mah aku anterin atau gimana gitu ya. Sebenarnya kan kita bisa masukin tuh jadwal lain ke situ ya, mau ngapain kayak yang penting ada urusan sama insurance bisnis lah gitu ya. Oke. Kalau dari skill dari dunia corporate yang kalian udah
pengalaman kalian yang kalian udah raih ya, yang sangat valuable untuk diterapkan di insurance business apa nih? Ada nggak skill-skillnya? Kalau berarti aku dari Jocelyn ya? Iya, boleh. Boleh. Skill kalau dari dulu kan memang udah biasa ya menghadapi nasabah ya. Jadi dari situ kayak kita udah punya ininya lah, gimana cara menghadapi nasabah dengan baik. Selain itu juga mungkin dari negosiasi juga kan dulu zaman kan di bank ya Jocelyn ya. Jadi itu dari negotiation skill. Terus selain itu juga mungkin skill berorganisasi ya. Jadi dari dulu kan kita udah jelas gitu, atasan, peers, colleague, tim gitu ya. Jadi untuk tektokan kayak email secara profesional, maksudnya kita di sini insurance business ya tetap profesional, email ke perusahaan, ke pihak-pihak yang kita perlu emailin juga tetap dalam format yang profesional gitu, seperti pada saat di corporate itu sih. Iya. Kalau dari Sheila ada nggak? Aku kayaknya yang paling yang skillnya langsung aku terapin itu, karena kan di insurance business sebenarnya kita bukan jualan polis ya, benar. Eventually kita mau bangun tim. Ya, tapi kan orang pertama kali mendengar insurance tuh kayak oke, harus jualan gitu kan. Aku nggak bisa jualan, aku bukan sales gitu. Padahal long termnya kita di sini mau build tim gitu. Jadi posisi terakhir aku itu kan jadi manajer ya, operasional, dan tim aku waktu itu ada sekitar 4-5 orang. Pernah satu masa itu banyak banget, aku sampai megang market line tuh mungkin bisa puluhan orang, 10-15 gitu. Dan berguna banget skill ya, karena kita tahu ketika bangun tim itu kan tipe orangnya beda-beda ya. Cara mereka mau di praise misalkan, apakah harus secara verbal, secara tertulis gitu, atau mungkin love language-nya nih, lebih ke tim kita tuh mungkin tipenya yang suka terima kado, atau lebih quality time gitu, ngobrol sama dia gitu. Jadi sama nih di building insurance business itu juga harus tahu personality partner kita tuh seperti apa. Ya jadi kalau semakin harmonis, semakin cocok kan juga bisnisnya blooming ya. Gitu. Tapi pastinya tetap ada perbedaan lah gitu. Tetap setelah trying to build team di bisnis ini ya masih banyak skill-skill sama mindset yang harus kita terapin ke tim kita. Dan itu aku nggak punya kan di corporate aku sebelumnya, gitu. Jadi diajarin dari nol. Cuman berguna sih building team itu yang aku udah punya di. Betul. Sebenarnya aku kita karena dunia corporate ya, Shell, jadi hampir mirip nih gitu ya. Dan kerjanya juga sama-sama udah lama di satu corporate. Dan kita punya exposure gitu. Dan di situ tuh sebenarnya sama gitu kan. Kamu kan manajer juga, aku juga head of operations juga di perusahaan digital marketing ini. Jadi punya bawahan juga, di mana juga kita harus belajar gimana caranya mereka bisa bekerja dengan baik gitu ya. Dan juga benar di mana karakternya mereka beda-beda, kita harus tahu nih gimana caranya supaya bisa menghandle mereka gitu ya. How to bring the best from them gitu ya. Put the right people at the right place ya. Benar. Ada KPI caranya kerja, ya ada KPI dari atasan, kita harus tahu nih baginya gimana, mereka mau kerjanya gimana. Sebenarnya sama dari situ ya, kita turunin ke insurance business yang sekarang ya, yang kita ada ini, kita kan harus ngembangin unit ya, bukan jualan produk. Makanya that's why dari kita punya partner-partner ini, kesannya kita sebenarnya bikin franchise ya. Kita kalau usaha F&B gitu kan, semua orang kan bikin franchise gitu ya. Dan di sini kita juga belajar nih gimana cara kita bisa franchise juga sistem ke seluruh Indonesia gitu ya gitu. Jadi kita bisa membawa partner-partner kita untuk bisa jalanin juga bisnis ini gitu, sukses bareng kita gitu. Jadi nggak sendiri gitu loh. Jadi kita suksesnya rame-rame bareng-bareng gitu ya. Ada support sistemnya, benar. Ya itu tadi sistemnya yang bisa diduplikasi gitu. dengan baik gitu. Itu sih kalau dari aku gitu. Oke, jadi next nih, dari potensi insurance business dibandingkan dengan dunia corporate in the next 5 years. Aku mau tahu dari Sheila dulu deh, boleh? Potensi insurance ya. Nah jadi kan aku join LF udah sekitar 3 tahun. Jadi udah mulai ngeliat nih progresnya, dan buat aku sih income ya. Gitu. Income progressionnya 3 tahun ini aku bandingin dengan 7 tahun aku di corporate nih, di perusahaan startup sebelumnya. Nah, aku mau cerita dulu pas aku di perusahaan startup ini, aku pernah di place di HR department untuk kurang lebih
1 tahun lah Ya. gitu ya. Dan tapi HR departmentnya aku nge-handle tim aku sendiri nih, yang sekitar 4-5 orang ini. Nah di sana aku baru tahu kalau caranya ngeset gaji nih. Tiap tahun kan pasti ada increment ya, ataupun bonus misalkan kalau company-nya lagi performing well. Tapi kan kalau kenaikan gaji biasanya tergantung performa tim kita gitu. Nah aku baru tahu nih, jadi kurang lebih tuh perusahaan punya pool of money dan dibagi ke setiap department, head of departmentnya, baru mereka bagi lagi ke timnya gitu. Nah pas aku lihat angkanya aku juga ngerasa, cuma segini gitu. Padahal tim aku semuanya menurut aku perform well, contribute gitu. Tapi sedihnya sebagai head of department aku juga nggak bisa reward mereka sesuai dengan effort mereka gitu. Nah rata-rata tuh persentasenya itu paling tinggi pun 10% gitu. Kalau yang di bawah itu ya paling 3% ada, 5% gitu. Sedangkan kalau kita ngomong the next 5 years nih, itu kan yang namanya inflasi is real ya. Kalau income kita naiknya cuman 5%, 10%. Ya kalau beruntung mungkin kamu naik role mungkin 20-30% jamnya bisa. Kalau naik jabatan, tapi kalau nggak naik jabatan kan gitu-gitu aja. Berarti 5 tahun ke depan tuh ya lifestyle-nya gitu-gitu juga, nggak bisa naikin lifestyle ibaratnya. Nah jadi, tapi kalau di insurance business ini ya kita nggak terpaku dengan kayak kenaikan gaji gitu. Kita kerja dan akan di reward sesuai dengan effort kita juga gitu. Jadi benar-benar mau capai 3 digit per bulan pun bisa banget di bisnis ini. I think menurut aku itu potensi yang sangat-sangat besar ya. Jadi nggak merasa stuck di situ aja. Oke. Nice banget nih kalau dari point of view-nya Sheila nih. Boleh kalau dari Jocelyn gimana? Kalau dari aku sih potensinya udah pasti bagus ya, karena that's why I'm doing it. Kalau enggak juga kan nggak mungkin aku di sini gitu ya. Tapi kalau dari segi income jangan salah, maksudnya kayak dulu teman-teman aku yang di bank juga income-nya sekarang udah besar-besar dan kenaikannya juga oke banget gitu. Maksudnya kalau abis bonus tuh pada beli mobil, pada beli jam juga kan. Kalau yang di bank tuh bankers kan ini ya bonusnya gede next level ya. Next level ya. Cuman kalau aku lihat di sini ya, semakin tinggi jabatan kita, semakin sedikit waktu yang kita punya gitu. Pasti kan tanggung jawabnya lebih besar gitu ya, meeting deals, mesti cari deals yang lebih banyak gitu kan. Sedangkan kalau di insurance business, semakin lama kita di sini, kita udah build tim kita udah jalan, kita makin banyak waktunya justru. Jadi aku melihat potensi itu yang sangat menarik sih. Iya, oke. Kalau dari aku potensi insurance business ini kalau kayak masih single mungkin belum mikirin anak ya. Jadi mungkin kalau di sini lebih ke buat family, buat orang tua sih lebih tepatnya gitu ya. Karena mungkin kalau di corporate business menurut aku income-nya mungkin naik lumayan. Karena aku kan kerja di perusahaan Korea, which is mana aku bisa bahasa Korea. So itu nilai plus lah buat aku di sana. Jadi income-nya tuh mungkin ya bisa lebih naik sedikit lah, lebih oke gitu. Tapi income standar Korea kalau gitu buat ya. kedepannya ya kayaknya kalau di corporate mungkin kalau dari aku ya nggak bisa bawa orang tua mungkin lebih jalan-jalan lebih kemana lagi gitu ya, mungkin bisa kasih mereka lebih atau apa gitu. Jadi savingnya tuh nggak sebesar itu ya gitu. Jadi kalau dari income ya memang udah terlihat ya di insurance business ini sudah banyak di sana yang memang sudah sukses di bisnis ini dan ya mau merasakan income 3 digit yang Sheila seperti bilang itu bisa banget gitu ya di bisnis ini. Jadi benar-benar apa yang kita mau lakuin nih dengan inflasi setiap tahun ya nggak jadi masalah gitu ya. Kalau kita di corporate mungkin jadi masih mikir ya, aduh mau nambah ini mau nambah itu, mungkin masih kayaknya nggak bisa deh, ini harus ada budget ini, budget A, budget B gitu ya. Jadi kalau dari aku sih dari income-nya ya gitu. Nah kalau pengalaman positif nih yang kalian rasakan setelah pindah dari dunia corporate ke insurance business, mungkin dari Jocelyn dulu boleh. Oke, pengalaman positif karena ketemu teman-teman dengan mindset yang sama gitu ya di komunitas Alive ini kan ini ya kita benar-benar satu goal gitu ya, kita punya goal yang sama, jadi seneng aja gitu kita di sini tuh nggak sendirian, kita ada support system yang sangat kuat dan ya itu lama-lama makin tambah jatuh cinta dengan bisnisnya, makin seru jalaninnya jadinya gitu. Oke. Kalau dari Sheila? Setuju ya sama Jocelyn, kayaknya komunitas Alive itu banyak orang yang tahu juga suportif dan satu goal gitu. Jadi dan sama-sama bisa sukses di sini. Beda sama corporate yang mungkin yang
gajinya triple digit mungkin Betul. cuman Beberapa jajaran direksi atas, kali ya. Dan itu mau flight ke sana kan bisa puluhan tahun di situ. Dan di sini udah tiap tahun ya. tiap tahun kita jalan-jalan bareng. Kapan lagi tuh kayak girls trip, nggak kita kalau sama temen di luar LA kali ya, mau girls trip itu bisa 5-10 tahun planningnya ya. Bener. Apalagi kalau udah berkeluarga kayaknya susah banget udahlah ya impossible gitu. Tapi Iya. di LA tuh hampir tiap tahun kita bisa jalan-jalan bareng, ketemu teman baru gitu. Dan kayaknya terakhir buat aku tuh juga waktu sama orang tua aku. Karena aku itu kerjanya kan di luar negeri ya. 7 tahun plus 7 tahun juga sekolah di luar di sana juga. Jadi 14 tahun ya. 14 tahun benar di luar negeri gitu. Jadi selama itu ya aku ada pulang. Cuman bentar doang lah gitu, kayak liburan, nggak bisa lama-lama, paling berapa minggu gitu leave ya. 1 minggu gitu, pulang terus udah balik kantor lagi. Nah tanpa aku sadari tuh ya orang tua aku tuh makin berusia gitu. Jadi pas aku decide buat balik ke Indonesia tuh sebenarnya pengen spend time sama mereka sebelum aku married gitu ya. Jadi benar-benar selain income aku di LF ini udah pacu corporate aku juga punya waktu sama orang tua aku. Menurutku itu nggak bisa di replace, nggak bisa dibeli sih nggak bisa waktunya. dibeli, Very precious gitu. Iya. Jadi menurut aku mainly itu sih positif banget. Oke, kalau dari aku sebenarnya orang tua juga sama, karena orang tua aku juga udah 70-an lebih ya gitu. Which aku anak paling kecil. Aku pengen ngasih sesuatu yang lebih buat mereka ya, menyenangkan mereka pastinya. Memang benar kata Sheila, waktu itu tidak bisa dibeli. Betul. Nggak bisa diputar balik juga gitu mungkin ya. Kalau lewat ya udah. Iya, kalau di corporate mungkin kita kayak sibuk, kita mungkin nggak mikirin mereka gimana ya, dengan bertambahnya mereka usia as they grow, dan juga ya kesehatan, kita mau mereka tetap sehat ya. Tapi maksud aku ya kita nggak bisa membeli waktu ya. Kalau udah waktu udah berjalan, udah lewat ya udah nyesel aja gitu ya. Jadi aku lebih buat keluarga ya sebenarnya, dan juga ya sebenarnya mau dengan merit juga gitu ya. Jadi kalau bisa memang mereka juga bisa menyaksikan merit sebelum, maksudnya aku merit juga, bener kayak Sheila juga gitu, pengennya tetap full gitu ya, orang tua maunya gitu. Dan dengan komunitasnya juga, Jocelyn bilang komunitasnya juga sangat suportif di sini ya, dengan seru gitu ya. Kita punya acara juga banyak banget ya tiap tahun gitu ya. Jadi play hard, work hard, play hard ya. Play harder ya, benar. Jadi kayak ya kita walaupun lagi pada down, happy juga bareng gitu ya. Jadi bener-bener support banget lah gitu ya. Dan community-nya juga apapun yang kita tanya pasti mereka jawab gitu loh. Jadi saling tanya, saling yang udah punya pengalaman, bener-bener semuanya tuh support sistemnya luar biasa lah menurut aku gitu. Jadi itu sih yang menurut pengalaman positif yang aku dapat ya dari dunia corporate ke insurance business gitu. Oke. Mungkin dari Sheila nih, ada yang mau disampaikan gak nih ke teman-teman di luar sana? Ya, I think buat teman-teman yang juga lagi di corporate nih, mungkin lagi nyari opportunity baru gitu kan. Sebenarnya dari kita bertiga kan kita udah sharing ya hari ini. Dan ya kalau mau mencoba sih boleh banget nyoba corporate sama jalanin insurance business ini dulu. Jadi explore ya sebenarnya. Benar, nggak usah ya langsung resign, mungkin juga nggak semuanya berani ya gitu. Karena pasti bakal terkejut sih potensi dari bisnis ini, especially di komunitas Ella support sistemnya sangat kuat. Jadi kita mau encourage teman-teman buat coba gitu. Oke, so explore dulu ya gitu. Ya, karena nggak ada juga ya yang cita-citanya jadi agen asuransi ya. Tapi aku sendiri nyesel kenapa sih nggak tahu ini dari earlier gitu, lebih awal gitu ya. Yang penting coba aja dulu, lihat gimana. Nggak taunya lama-lama jatuh cinta dengan bisnisnya. Iya, jadi a simple yes sebenarnya itu bisa change your life ya gitu. Jadi bener-bener kayak ya udah, terakhir mau coba gimana, coba aja dulu, yang penting explore dulu. Kalau misalnya nanti nggak cocok ya udah gitu ya. You can bisa balik lagi ke tempat masing-masing gitu. Tapi kalau misalnya cocok ya berarti bagus gitu ya. Kita bisa berkembang dan sukses bareng-bareng bisnis ini. Oke. Itu dia ya sharing dengan Life Partners pada hari ini. Nah, untuk teman-teman yang nonton ini, jangan lupa untuk like, comment, share, follow Life by Vision di Instagram. Sampai jumpa lagi ya di Live Talk berikutnya. See you.